Jadi guys, ini ada informasi menarik banget nih ya. Setelah gue lihat video Pablo ya, ada orang yang ingin memanfaatkan dari kasus Agus ini, gengs. Kalau kita lihat dari statement si Pablo Benua, itu mengarah ya bisa jadi dari orang terdekatnya si Agus ini. Ciri-cirinya juga jelas ya. Pablo mengatakan sosok orang ini berjilbab ya. Ada pihak-pihak lain yang ingin menguasai uang tersebut, ingin menguasai penuh uang tersebut, uang yang dimaksud tersebut, uang donasi tersebut. Sehingga hal itu adalah hal-hal yang menurut gua tidak baik. Ya gengs, si Pablo mengatakan ada seseorang yang ingin menguasai uang donasi tersebut gitu. Dia adalah sosok perempuan berjilbab gitu. Kira-kira siapa itu, gengs? Kadang pengen berobat, kadang pengen duitnya aja, kadang terserah Agus, kadang terserah Abbas, kadang nyalahin Kak Novi, kadang nyalahin netizen, kadang pengen damai, kadang pengen urusan hukum. Sebenarnya si Agus sama PH-nya itu pengennya apa sih gitu? Dilihat bikin pusing, nggak dilihat penasaran ya kan? Aduh, ngalor ngidul lah, nggak tahu arahnya kemana gitu, gengs. Jadi gengs, gue meneruskan informasi dari pihak Kak Novi bahwasannya pada hari Jumat ini tidak ada penyerahan uang ke Agus ya, untuk dipergunakan Agus sesuai keinginannya gitu. Itu gak ada ya. Jadi pihak Agus juga jangan terlalu halu ya. Wah, uang kita bakalan balik lagi nih gitu kan. Ya jangan halu dulu gitu kan. Jadi pada hari Jumat ini adalah agendanya musyawarah, gengs, gitu. Untuk mencapai mufakat bahwa uang donasi itu dipergunakan hak manfaatnya untuk pengobatan Agus. Jadi kalau media sih pada hari Jumat ini nggak selesai, terus si dari pihak Agus sendiri keberatan dan nggak setuju, ya udah berarti uang itu memang bukan lagi milik si Agus gitu ya. Jelas. Mungkin banyak juga yang kecewa. Kemarin ada kuasa hukum dari Kak Novi berstatement bahwa uang itu adalah uang Agus gitu. Jadi perlu dipahami, gengs, bukan itu maksudnya. Harus dicermati juga kata-katanya ya. Semalam klarifikasi dari kuasa hukum Teh Novi juga sudah jelas ya, bahwa Kak Novi tidak akan mengkhianati para donatur. Jelas. Jadi uang itu nggak akan diserahkan begitu aja, gengs. Uang itu peruntukannya untuk pengobatan Agus, tidak untuk yang lain. Jadi kalau keinginan Agus pengen uang itu kembali, terus tidak ada yang boleh ikut campur, ya nggak bisa. Oke, jelas di situ. Kak Novi juga nggak akan mengkhianati para donatur. Jadi clear di sini ya. Pada hari Jumat ini tidak ada penyerahan uang sepeser pun ke Agus, gengs. Jadi tenang aja buat teman-teman, jangan tergiring opini-opini yang nggak jelas gitu kan. Pertemuan mediasi ini difasilitasi oleh Bang Densu ya. Nanti akan live di podcastnya Bang Densu dan gue juga live, gengs. Jadi buat teman-teman juga boleh mampir juga ke channel gue. Kalau prediksi gue sih agak berat ya. Kalau uang 1,3 itu tidak dipindahkan ke rekening Agus lagi, mungkin perdamaian itu tidak akan terjadi ya. Karena PH-nya si Agus juga bakalan berbelit ya. Kenapa? Ya karena kalau si Agus ini mau mengikuti ritme yayasan, ya pasti yang ditakutkan oleh kuasa hukum Agus adalah permasalahan ini selesai gitu. Lalu mereka hilang begitu aja dari sorotan publik. Itu yang ditakutkan oleh pihak si Agus dan kuasa hukumnya. Kalau permasalahan ini selesai, gengs. Itu yang gue lihat sih ya. Halo guys, balik lagi bareng gue, Katakan Tutus. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Gue lihat ya, kalau di media si FA ini sok keras kan. Tapi apa yang terjadi, gengs? Ternyata dia hanya mental kerupuk. Awalnya yang sok keras, ketika mau ketemu Pablo Benua, itu jadi ayam sayur, kabur. Kemarin ada undangan di iNews TV live ya. Yang datang tuh Agus, pengacaranya entah siapa, sama Pablo Benua dan pengacara para donatur ya. Itu diundang ke TV, FA itu diundang juga gitu. Dan udah datang ke acara TV itu juga. Ternyata si FA ini takut ketemu sama si Pablo gitu. Intinya dia ketakutan langsung kabur, minta dikawal sama 2 security. itu kocak banget sih ya. Jadi ayam sayur. Ternyata gua nggak lama lihat tiba-tiba semua sibuk nih para kreatif. Jadi tiba-tiba rusak-rusak. Kenapa? Dia bilang katanya, aduh Eva nggak mau ketemu lu bang. Eva nggak mau live diskusi sama lu. Eva nggak mau debat sama lu. Eva nggak mau bicara sama lu. Dah gimana ceritanya bisa begitu? Bukannya dia sudah tahu kan sejak awal. Iya, dia kira lu nggak datang katanya. Dia memang begitu. Dia kira nggak datang. Oh ya sudah. Udahlah, gue bilangin. Apa yang harus dikhawatirkan? Gue tuh nggak ada masalah secara pribadi dengan Eva. Gue sudah sampai urusan pribadi ya pribadi. Kita harus Iya, harus dipisahkan. sebagai profesional
Ini profesional, diundang TV juga pasti ada batasan-batasannya ya kan. Kita percepat ya. Gue nggak tahu alasannya apa, tapi ada salah satu kreatif yang tiba-tiba ngomong sama gue, bang, Eva turun, tapi tiba-tiba ribut-ribut marah-marah dia. Marah-marah, katanya dia nggak mau ada sambung sama abang, nggak mau satu frame sama abang, dia nggak mau ada diskusi dengan abang. Dan tadi dia pas minta turun itu katanya dia minta dikawal oleh saya ingin sampaikan. Ini kocak ya. Dia minta dikawal sama 2 security. Badan doang yang besar ya. Tapi takut sama Pablo Benua kan. Aduh, apa yang ditakutkan gitu. Kemarin sok keras. Sekarang kok jadi ayam sayur gitu. Intinya si FA ini menyala kalau lagi di belakang ya. Kalau lagi berhadapan sama Pablo, dia padam. Banyak juga yang penasaran gitu. Karena beredar ya statement Pablo yang mengatakan ada seseorang yang ingin memanfaatkan. Ada pihak-pihak lain yang ingin menguasai uang tersebut, ingin menguasai penuh uang tersebut, uang yang dimaksud tersebut, uang donasi tersebut. Sehingga hal itu adalah hal-hal yang menurut gua tidak baik. Ya gengs, si Pablo mengatakan ada seseorang yang ingin menguasai uang donasi tersebut gitu. Dia adalah sosok perempuan berjilbab gitu. Kira-kira siapa itu gengs? Menurut gua tidak baik. Orang yang ingin menguasai itu saya tidak mengatakan itu adalah kuasa hukumnya. Akan tetapi gua kemarin pada saat ada seseorang wanita, sebut namanya, berkerudung, mungkin teman-teman netizen sudah bisa paham siapa orang tersebut. Dia tiba-tiba teriak di belakang, seolah-olah dia yang paling strength, dia yang paling ingin agar uang tersebut segera dikuasai oleh Agus. Dia yang menimbulkan Siapa lagi ya kan? seolah-olah Agus harus menang atas uang donasi tersebut. Nah, mungkin teman-teman akan paham betul bahwa siapa itu. Mungkin teman-teman juga sudah bisa menebak-nebak ya siapa orangnya, siapa sosok wanita yang teriak di belakang panggung. Jadi teman-teman udah tahu lah siapa orang yang dimaksud oleh Pablo Benua ya. Mencoba ingin menguasai uang donasi tersebut. Ya kita sudah lihat lah siapa wanita yang berkerudung yang seakan-akan paling di depan membantu si Agus gitu. Karena apa? Karena ada udang di balik batu. Karena ada uang di balik kasus Agus. Kalau hasil dari mediasi itu fix ya, kalau uang itu tidak bisa lagi kembali ke rekening Agus, kira-kira nih, sampai kapan si Wawa ini akan terus mendampingi si Agus, akan merawat Agus? Gue yakin, kalau bukan karena Kak Novi yang ngebawa kasus Agus ke Bang Densu ya, sampai dikenal seluruh Indonesia, nggak mungkin banyak orang yang merapat ke Agus. Termasuk si FA. Jadi intinya kasus ini nggak akan selesai sebelum uang itu kembali ke rekening Agus. Itu intinya ya. Kalau sampai uang itu kembali ke rekening Agus, mungkin banyak juga yang kecewa sama pihak Kak Novi ya. Karena semua para donatur ini udah murka sama si Agus. Seluruh masyarakat Indonesia loh, bukan 1-2 orang gitu. Simple aja. Kalau mau masalah ini selesai, datanglah Gus minta maaf ke Kak Novi ya. Minta maaf, mohon maaf ke masyarakat semua, ke para donatur. Selesai urusan. Cabut laporan. Kalau kasus ini semakin panjang, yang rugi tuh siapa gitu? Ya Agus sendiri gitu. Kalau pengacaranya mah senang-senang aja karena disorot terus. Yang ada di pikiran pengacaranya adalah kasus ini panjang, mereka disorot terus ya kan. Itu. Buat teman-teman semua juga jangan mudah tergiring ya dengan narasi-narasi bahwa uang donasi itu akan dikembalikan ke Agus. Itu enggak, gengs, ya. Sudah jelas kuasa hukum dari Kak Novi sudah menjelaskan kalau uang itu tidak akan dikembalikan. Ya, di hari Jumat ini bukan penyerahan uang ke Agus ya, tapi musyawarah untuk mencapai kesepakatan gimana uang ini dipakai untuk pengobatan Agus ya. Karena mau gimana pun para donatur ini sudah murka dan nggak mau uang itu balik lagi ke Agus, gitu. Pesan gua untuk Agus dan Elvin yang berjalan ini bagi adalah hal yang jangan Benar. memang urusan uang, kehidupan dan lain-lain. Intinya begini, ketika Agus melakukan pengobatan mata, sembuh atau mungkin nggak sembuh, akhirnya sudah mendingan karena kan memang katanya ada vonis dokter yang katanya itu akan membuat Agus mengalami gangguan pemeliharaan secara kronis. Kalau memang itu terjadi, ada sisa uang tersebut juga tentunya akan diberikan kepada Agus karena itu haknya. Agus bisa pakai itu untuk kehidupan. Jadi ya tentu ini kembali lagi ke Agus. Yang dikhawatirkan bagi para donatur dan bagi Novi sendiri adalah dari pihak yayasan
untuk proses pengobatan ataupun tersebut sudah dipakai. Gimana menurut kalian gengs? Ya mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Thanks buat teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.